Apa rasanya saat Disneyland ditutup? Stres gila. Ini cerita saya soal lockdown coronavirus di Amerika. Resminya sih nggak lockdown, cuman semua mua tuh ditutup. Jadi hari Rebo kita baik-baik aja. Orang-orang panik jelas. Semua orang, oh gila nggak ada barang, nggak ada ini. Semua orang pada yang, aduh gimana nih penyebaran, sekolah nanti mungkin tutup. Cuman hari Rebo pulang itu selesai, ya udah nggak ada masalah. Kamis pagi, sebelum berangkat kerja baca berita, Gubernur California memutuskan larangan untuk berkumpul lebih dari 250 orang. Terus dengar dari teman kalau Manila, Metro Manila, pusat kota Filipina, juga ada di lockdown. Lalu muncullah sekian ribu email yang jelas saya berlebihan, tapi jelas saya lebay saat ini. Tapi itu tuh sekian ribu email yang menjelaskan bahwa oh kita nggak kenapa-napa, kita melakukan tindakan ekstra untuk membersihkan semua muanya. Jadi kalian tuh aman, dan itu semuanya ya, dari bioskop favorit saya, Universal Studio, terus udah gitu opera, teater, semua tempat yang pernah saya kunjungi dan pokoknya pernah ada nama saya dan email saya itu, semuanya tuh mengirimkan email seperti itu, sampai museum. Kebayang nggak stresnya? Yang oke, tapi buat saya ya udahlah, bagus ya mereka masih 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 kerja, karena buat saya walaupun pengunjung sedikit tapi paling nggak kan mudah-mudahan masih ada yang datang untuk kerja, masih ada yang datang untuk berkunjung, jadi mereka masih ada penghasilan lah sedikit. Dan karena saya sangat memikirkan kondisi orang-orang di sekelilingnya, bukan cuma pekerjaannya, mungkin pekerjaannya bisa dapat pesangon lah paling jelek kalau tutup, tapi gimana dengan toko-toko dan restoran yang di sekitar objek wisata, toko-toko dan restoran di sekitaran klub dan sebagainya yang sekarang orang nggak boleh datang lagi. um, tapi yang penting jalan kan, ceritanya jalan kan, yeay. Dan saya lupa sih jam berapa, mungkin sekitar jam 3-an email pertama masuk, Disneyland tutup. Yes, itu sesuatu yang sangat besar ya buat kita di sini di Los Angeles, karena Disneyland itu, joke kita di sini adalah Disney itu sangat rakus. Jadi nggak mungkin mereka akan kehilangan kesempatan untuk nyari duit. Buktinya kayak sekarang nih, harga tiketnya itu udah naiknya tuh nggak karu-karuan, dari mungkin di bawah 100, tahun lalu itu $150 untuk peak, dan satu hari ya, satu hari, dan satu 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 tempat wisata, satu satu theme park, bukan cuma dua, karena kan mereka punya dua theme park di sini. Dan kalau nggak salah sekarang itu 200, 199, nyaris 200. So buat mereka tutup, dan tutupnya sampai 2 minggu, 2 minggu itu tuh yang sesuatu yang kayaknya nggak mungkin. Terakhir kali mereka tutup itu adalah setelah serangan 11 September tahun 2001, yang Amerika diserang, dan itu tutupnya cuma 2 hari, men. Dan yang sekarang tutupnya itu 2 minggu loh, sampai akhir Maret. Kebayang gak sih, saya itu langsung oh my god, ini bikin ngedrop banget. Lalu tentunya setelahnya semua email pun masuk, hey pertunjukan A di cancel, hey acara B di postpone, hey kalau mau ganti tiket di sini kita free refund, kita free exchange fee, dan seterusnya. Dan langsung loh lemes. Dan buat saya sih lemesnya itu oke, terus nggak lama kemudian, akhirnya kita udah bilang sih, kita udah pada, teman-teman di sini udah pada bilang, oh ini pasti Universal sebentar lagi, Universal Studio pasti sebentar lagi ditutup. Teman-teman pada yang mungkin enggak, terus saya bilang nggak mungkin lah, karena mereka nggak sanggup dapat PR jelek, dapat nama jelek, dibilang nggak bertanggung jawab. Jadi walaupun mereka yakin dengan keamanan pengunjung mereka nggak mau disalahkan kalau nanti ada apa-apa, jeng tutup. Dan ya udah, sekali lagi, dan berlanjutlah semua acara swing dancing saya,
semua performance band-band yang saya ikutin semua bam 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 tutup, selesai, cancel, postpone sampai akhir Maret, which is 2 minggu. Buat kita tuh mungkin 2 minggu nggak berasa ya, tapi di Amerika yang dibayarnya orang gajian itu tiap 2 minggu sekali, berarti paling nggak kehilangan separuh gaji. Dan banyak loh orang Amerika itu yang hidupnya tuh ibaratnya kayak dari paycheck ke paycheck. Lo hilang 1 kali gaji itu bisa di jalanan. Dan saya yakin banget di Indonesia tuh juga banyak orang yang kayak gitu, yang udah istilahnya Senin Kemis lah. Buat saya yang paling berasa itu adalah memikirkan orang-orang yang nggak bisa makan. Banyak dari pemain band itu dan performance itu saya kenal. Jadi saya ngebayangin mereka nggak punya duit, nggak punya bookingan itu yang kayaknya yang wow, semoga ya ini orang punya tabungan, karena kalau enggak itu bakalan suwe banget. Dan kalaupun mereka punya tabungan bakal banyak banget, kayak server, waitress, orang-orang kecil itu loh yang kita suka nggak ngeh, yang bakalan kena. Dan kalaupun mereka kena, nanti dampaknya itu panjang. Jadi kita bisa pikir, oh ya udahlah biarin aja lah, toh cuma sebentar doang. Dan ini yang suka saya sebelin ya, karena banyak teman-teman saya juga bilang seperti itu. Yang penting kita aman. Wait, lu nggak ngerti kalau banyak orang yang nggak bisa makan, mereka itu bakalan sakit, cepat sakit, karena daya tahan tubuh turun kan kalau lo nggak bisa makan, kalau lo lapar. Dan saat mereka sakit, tebak apa yang terjadi? Cepet sakit. La 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 la. Jadi sebenarnya dengan kita mematikan roda perekonomian, kita juga lumayan mematikan diri kita sendiri. Begitu juga dengan kita yang jualan kayak di Amerika nih ya, yang sekarang nih baru tadi pagi saya ke supermarket. Saya pikir oh ya udahlah, orang-orang geblek aja sih yang panik buying lah istilahnya ya, beli dengan panik. Beneran loh, itu ke supermarket kita jadinya malah depresi. Saya sama pacar saya berdua tuh kita yang udah sampai rumah itu yang kayak udah pelukan aja, yang aduh kok kita stres banget jadinya ya, karena itu udah bener-bener kayak orang mau kiamat. Semua dibeli, tentunya barang-barang yang mahal, barang-barang yang nggak enak itu, yang pokoknya rasanya nggak jelas itu ya mereka nggak beli sih. Jadi sebenarnya kalau ada di Indonesia yang butuh market research, ini saat yang paling tepat. Benda apa yang nggak dibeli? Berarti benda itu sucks, nggak penting. Dan itu sangat stres loh, soalnya banyak orang yang jadinya nggak bisa beli gitu loh, atau yang sisa cuma barang-barang mahal yang mungkin yang duitnya pas-pasan nggak bisa beli, atau yang kayak kakek nenek yang duitnya ngepas, sementara adanya barang-barang mahal yang kalian nggak beli. Terus mereka mau makan apa? Mereka mau gimana? Semuanya sih intinya panik ya. Menurut saya, apakah itu virus COVID-19, coronavirus ini bahaya? Iya. Tapi bukan berarti kita harus jadinya panik gak jelas. Bukan berarti kita harus yang oh my god jangan sampai kena. Kena pun emang kenapa? Kena pun ya ada risiko meninggal, tapi rata-rata selesai itu, sembuh itu gak ada masalah. Mungkin daripada cari tingkat kematian COVID-19, coba cari tingkat kesembuhan COVID-19, karena lebih banyak yang sembuh dibandingin yang mati. Dan kalau ngebandingin jumlah kasus, itu juga nggak bisa dibandingin, soalnya masalahnya kita nggak banyak testing. Kayaknya satu-satunya negara yang datanya benar itu adalah Korea Selatan, kayaknya ya, karena buat mereka semua orang di testing, lu mau sakit mau enggak di testing, jadi kelihatan mana yang punya mana yang enggak. Sementara kalau di Indonesia mungkin, atau di negara lain, Jepang lah misalnya, angka COVID-19, angka coronavirus di Jepang itu rendah bukan karena mereka nggak ada, tapi karena mereka nggak ngetes. Mereka nggak mau ngetes, jadi kelihatannya nggak ada, padahal mungkin udah banyak. Analoginya kalau misalnya ditanya di Indonesia berapa banyak yang buta huruf,
Kalau misalnya yang dicari itu, yang dites itu, ditanya itu cuman yang di Jakarta, kawasan elit pula di Kemang misalnya, atau Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, ditanya berapa banyak yang buta huruf, mungkin jumlahnya kecil. Kalau yang dites cuma yang di daerah situ doang. Coba kalau dites semuanya, sampai yang di ujung Merapi, sampai yang di Papua ditanya, angkanya beda. Karena akan kelihatan seberapa banyak yang ada dan seberapa banyak yang enggak. Sama dengan si coronavirus ini, semakin kita nggak ngetes, kita nggak tahu. Mungkin sekarang saya udah punya, mungkin sekarang Anda udah punya, cuman karena banyak gejalanya itu sangat mild, nggak kelihatan bahwa kita bawa apa enggak. Bisa jadi sekarang kalau misalnya ini tesnya itu segampang kalau kita tes HIV misalnya, dan Anda yang ya udah nih darah saya nih, ayo tes, terus ya udah kelihatan bahwa Anda punya atau enggak. Mungkin banyak dari kita, mungkin jumlah yang punya itu jauh lebih banyak dibandingin yang nggak punya. Cuman kita jatuhnya ke stigma. Karena kita nggak tahu, kita jatuhnya stigma. Oh, awas kalau kena. Ya terus kalau kena kenapa? Yang harusnya lo stigma ini tuh kayak tuberkulosis gitu, yang harusnya kita panik. Atau kayaknya kalau di Indonesia cukup banyak lah penyakit yang bikin serem sebenarnya. Bahkan cacingan itu pun sebenarnya serem loh. Di sini nggak ada orang yang cacingan. Pas aku cerita bahwa cacingan itu kadang yang bisa bisa pup cacing dengan jumlah sekian banyak, itu yang teman-teman di sini yang oh my god apaan itu. Sementara kita udah biasa mungkin di Indonesia. Buat saya coronavirus itu akan berat ke depannya itu bukan karena bahkan banyak yang mati. Sampai saat ini nggak segitu banyaknya yang mati. Yang mati pun relatif setelah masa yang sangat lama gitu loh, like sekitar 2 mingguan, 10 hari. Dan itu rata-rata kebanyakan orang yang udah sakit dari awalnya atau yang udah tua. Ada faktornya lah, bukan yang mendadak sehat segar bugar, terus tiba-tiba yang mati. Mungkin santet itu lebih horor daripada si coronavirus buat saya. Pastinya lebih serem sih ya. Bagus saya jauh nggak bisa disantet, mudah-mudahan. Jadi kalau kita mau panik ya gimana ya nggak bisa kita yang awas lo nanti dia coronavirus. Lo mungkin udah punya, cuman lo belum dites aja. That's it. Bahwa Menteri Perhubungan bisa kena itu hanya membuktikan bahwa virus itu nggak kenal siapa-siapa gitu loh, nggak kenal nama, nggak kenal agama, nggak kenal lu kaya apa enggak. Tom Hanks bisa kena, istrinya Perdana Menteri Kanada bisa kena. So semua orang bisa kena, nggak peduli seberapa pun. Yang membedakan dari kita dengan mereka adalah mereka makannya bisa benar, bisa sehat. Maka dari itu, daripada lu buang duit untuk beli masker atau hand sanitizer yang harganya sekian ratus ribu, mungkin ada baiknya lo justru beli makanan yang bisa menaikkan imunitas tubuh. Vitamin C misalnya. Hand sanitizer kalau ada syukur, kalau enggak udah dibuktikan dari WHO bahwa World Health Organization bahwa sebenarnya lebih efektif kita cuci tangan pakai sabun. Jadi jangan jorok daripada kita pakai hand sanitizer. Hand sanitizer ada syukur, nggak ada ya udah. Apalagi mengingat kebanyakan orang Indonesia memang nggak biasa, istilahnya nggak biasa bersih lah. Seberapa sering sih kita yang cuci tangan pakai sabun gitu loh. Ya sekarang ya paksain bersih mau nggak mau, itu aja. Tapi balik lagi ke sini, sekarang saya nggak bisa ngapa-ngapain. Semua kalender saya itu tutup. Selesai. Biasa kalender saya weekend tuh dari ujung ke ujung itu tuh ada yang hari ini kesini, hari ini kesini. Sekarang udah nggak bisa, selesai. Diam di rumah nonton Netflix sama pacar saya. Apakah saya sedih nggak bisa keluar? Iya. Tapi sekali lagi saya sedih karena saya tahu banyak orang di sekitar saya yang nggak akan bisa makan. Dan itu akan berlangsung panjang karena ingat, orang yang lapar adalah orang yang marah. Saya bakalan banyak orang yang marah, bakalan banyak orang yang sedih, bakalan banyak orang yang takut. Saat ini sudah banyak yang seperti itu. Dan kalau saya boleh minta tolong sama semua pemirsa saya, tolong banget liatin orang-orang sekeliling kita.
Dan itu bukan cuma sekedar kaum duafa ya yang udah kelihatan renta dan sebagainya butuh bantuan. Sekeliling kita benar-benar teman kosan kita, tetangga kontrakan kita, bahkan yang mobilnya banyak pun siapa tahu mereka tuh sebenarnya udah tinggal satu slip gaji dari kehilangan semuanya. Kamu nggak tahu kan, kita nggak tahu seberapa dari tetangga kita itu yang ceritanya mobilnya banyak tapi ternyata mereka sama sekali lagi nggak punya susu formula buat anaknya, nggak dapet di mana-mana, walaupun mau beli pun nggak ada yang mau jual. Dan saya tahu itu susah, lebih susah nolongin orang yang kelihatan punya duit, yang kelihatan setara atau bahkan lebih tinggi daripada kita, karena yang ngapain juga gue nolongin elu. Sementara kan kalau kita nolongin orang yang kelihatan lebih di bawah kita, yang miskin itu kan rasanya lebih gue hebat. Jangan, karena roda perekonomian itu butuh semua orang. Jangan pilih-pilih siapa yang mau kita tolong. Ini yang berat bukan coronavirusnya, sekali lagi kita mungkin survive gitu loh, ya udah ntar udah mulai masuk bulan-bulan musim panas, udah turun lah, karena kan kalau udah musim panas biasa imunitas tubuh juga lebih bagus, udah nggak dingin lagi, udah nggak hujan. Tapi kalau nggak ada yang beli barang, nggak ada yang belanja, orang kan nggak bisa digaji. Jadi akhirnya semuanya balik lagi gitu loh. Mungkin yang lebih berat itu, bukan mungkin sih, saya yakin banget yang lebih berat dari coronavirus itu bukan dampak bukan coronavirusnya. Kita mah gampang, orang manusia itu mah ini banget, tahan banting banget, dikasih apa juga hidup gitu loh. Mau sakit apapun, kesempatan kita hidup itu tinggi banget. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Saat kita survive, saat coronavirusnya semuanya udah yang kasusnya udah rendah nih, udah nggak ada lagi, apa yang terjadi setelahnya? Saat perekonomian mangkrak, itu yang harus kita pikirin ke depannya. Kalau punya duit untuk ditabung, ini saat yang baik untuk menabung. Tapi juga jangan lupakan orang-orang di sekeliling kita yang mungkin butuh bantuan. Itu aja sih yang saya bisa minta tolong sama kalian. Dan lagi-lagi ya, sekali lagi semuanya loh, nggak cuman kaum duafa. Karena bisa jadi orang yang kita tolongin itu akan bisa membantu orang lain ke depannya. So, ya. Yeah. Apakah di sini di Amerika, di Los Angeles tepatnya, semua orang pada panik? Yes. Saya ngebaca WA dari teman-teman saya, teman-teman kantor, teman-teman yang lain, itu tuh yang kayaknya udah yang sakit kepala gitu loh, yang oh my god. Dan gue sangka di Indonesia aja yang penuh hoax nggak jelas. Semua orang panik. Bahkan di sini ya, saya barusan lewat, itu orang ngantri di toko senjata api sampai 3 jam. No, 2 jam, tapi mungkin hampir 3 jam. So yeah. Oh my god. Horor. Tapi pasti kita bisa lewatin, saya yakin. Yes. Sukses Indonesia.